Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meidi Berlian Salsabila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, jurusan S1 Ilmu Keperawatan semester 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang tips hidup sehat dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini banyak orang mencari kesehatan, bahkan bagi orang-orang barat kalau kesehatan itu bagaikan dunia dan seisinya, atau bisa juga kesehatan itu segala-galanya bagi mereka. Bukti bahwa mereka sangat menjunjung tinggi kesehatan adalah makanan serba steril, pakaian dan yang lainnya. Mereka sangat mendetail masalah kesehatan ini, sehingga bagi orang-orang yang kurang beriman, mereka lebih percaya bahwa orang-orang barat itu sangat memperhatikan tentang kesehatan, yang pada akhirnya mereka mengikuti aktivitas orang-orang barat agar hidup sehat. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan, Islamlah yang paling memperhatikan tentang kesehatan. Siapa saja yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan bahwa kaidah-kaidah kesehatan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bisa kalian riset sendiri bagaimana Rasulullah SAW dalam mempraktikkan kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dalam tata cara makan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah kesehatan dengan berfirman, "Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan atau boros, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Kata Ibnu Katsir, setengah ayat di atas menjelaskan tentang ilmu kesehatan secara keseluruhan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Makan, minum, bersedekahlah dan berpakaianlah, asal engkau tidak bersikap angkuh dan berlebih-lebihan." Hadis riwayat Ahmad An-Nasai dan oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadis insan. Dan dari Al-Miqdan bin dari Karib Al-Kindi mengisahkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu kantung yang lebih buruk dibanding perutnya. Bila tidak ada pilihan, maka cukuplah baginya sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiga lainnya untuk minuman, dan sepertiga lainnya untuk nafasnya." Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi, An-Nasai, dan Al-Banani dinyatakan sebagai hadis sahih. Siapa saja yang mempelajari hadis ini akan mengerti bahwa cara makan sehat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena salah satu sebab munculnya penyakit adalah dari makanan, di mana bahwa ketika lambung melebihi kapasitas dan diisi terus, akibatnya lambung akan rusak, dan ketika lambung rusak, limpa rusak akan mempengaruhi organ-organ tubuh yang lainnya. Kemudian, kalau tadi Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana tata cara makan, sekarang beliau mengajarkan tata cara tidur yang sempurna sehat untuk badan. Rasulullah tidur ketika di awal waktu malam. Ketika sudah masuk waktu malam, dianjurkan untuk tidur, karena ketika kita selalu tidur larut malam, organ-organ di tubuh kita tidak akan bekerja dengan semestinya, seperti jantung dan hatinya, sehingga seorang yang senantiasa tidur kemalaman pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tapi Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidur di awal waktu malam. Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "An Abi Barzata anna Rasulullah SAW kana yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha." Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Maka dari itu, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidur di awal malam, dan Rasulullah juga mengajarkan tata cara tidur yang sehat. Beliau tidur di atas rusuk yang kanan dengan tangan kanan sebagai bantalan kepala. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidur di atas rusuk yang kiri, maka itu akan memberatkan kerja jantung kita. Bahkan bisa jadi makan yang ada di dalam perut bisa tumbak ke jantung, sehingga akhirnya bisa merusak pekerjaan jantung itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan menggunakan rusuk yang kanan sebagai tumpuan saat tidur. Terbukti oleh perkataan semua dokter bahwa tidur paling sehat adalah tidur yang menggunakan rusuk sebelah kanan sebagai tumpuan. Ada 3 hal
Yang ketiga, hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, menjaga stamina. Hal ini ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang sakit diperbolehkan ia untuk tidak berpuasa karena untuk menjaga staminanya sehingga tidak terlalu lemah ketika menghadapi penyakitnya. Kedua, tidak mengkonsumsi makanan yang merusak tubuh. Dalam hal ini Allah mengharamkan arak dan mengharamkan semua yang bisa berbahaya bagi tubuh. Karena Allah memberikan sebuah nikmat bahwa apabila sesuatu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya, maka tinggalkanlah. Sebagaimana misal arak dan judi. Walaupun terdapat manfaatnya, tetapi bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka Allah haramkan arak dan judi. Pada zaman sekarang, banyak orang yang tidak peduli yang masuk ke dalam tubuh mereka itu bahaya atau tidak. Banyak makanan sudah tercampur dengan MSG, formalin, pengawet, pewarna buatan yang mempengaruhi fungsi tubuh kita. Maka dari itu berhati-hatilah. Ketiga, berusahalah mengeluarkan racun dalam tubuh. Ada dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam atau pengobatan mengeluarkan darah dari tubuh. Untuk mengeluarkan racun yang bisa merusak tubuh, Rasulullah juga menganjurkan untuk muntah. Sebagaimana dikatakan oleh para tabib, muntah sebulan 2 kali itu sebuah hal yang bagus untuk kesehatan, menghindari penyakit kusta dan yang lainnya. Maka dari itu, kita cobalah untuk mengikuti tata cara hidup sehat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Contohlah kehidupan sehari-hari Rasulullah, insya Allah kita akan hidup sehat bisa menjalankannya. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan, tetapi juga tidak kurang karena berlebihan dan juga kurang akan menyebabkan penyakit. Ada pula penyakit hati. Penyakit ini bisa mempengaruhi badan. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar, tawakal, jangan marah, jangan terlalu banyak tertawa. Karena itu semua bisa merusak tubuh kita. Karena kita terlalu banyak tertawa bisa mengeraskan jantung, ketika terlalu sering marah bisa merusak hati, ketika terlalu banyak bersedih akan merusak organ limpa. Maka Islam datang ketika kita bersedih, serahkanlah kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah sehingga kita tidak stres dalam kehidupan kita. Kita disuruh untuk berzikir agar hidup kita terasa tenang. Semua yang telah dijelaskan di atas adalah untuk menjaga kesehatan kita menurut Islam. Tujuan dari itu semua adalah bukan untuk kehidupan dunia, melainkan untuk kehidupan akhirat. Maka dari itu pelajarilah sunnah dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah tentang sehat. Bagi siapapun yang melakukan sunnah Rasulullah, insya Allah dia akan sehat, selain bermanfaat bagi dunia tapi juga bermanfaat bagi akhirat. Mungkin sekian sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.